Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, tersimpoi pada saat pagi hari ini lewat ayat yang kita baca adalah, katakanlah bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, tentu kita sudah paham bahwa beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati hari kematian Yesus. Dan saat ini memperingati bahwa Yesus bangkit dari kubur. Saya tidak mau dengan terjebak oleh beberapa paham teologi yang mencoba menguraikan keabsahan Yesus 3 hari 3 malam di dalam kubur dengan menghitung-hitungkan dia mati pada hari Jumat dan bangkit pada Minggu subuh. Sehingga kalau mereka hitung-hitung, maka tidak benar Yesus mati 3 hari 3 malam. Karena mereka mengambil perumpamaan dari Yunus yang ditelan ikan. Di sana ia kata firman Tuhan, ditelan ikan di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Jadi mereka mencoba berkata bahwa ada ketidakjelasan dari kedua firman Tuhan antara satu dengan yang lainnya. Ada kontradiksi dan ada perbedaan-perbedaan. Saya mau katakan kepada saudara bahwa apa kata firman Tuhan, semuanya itu benar dan tidak ada yang salah. Bahwa 3 hari 3 malam itu perkataan daripada firman Tuhan itu tidak ada bedanya dari apa yang terjadi, yaitu Yesus mati pada hari Jumat jam 3 sore dan sekitar jam 6 sore lewat 1 menit atau lewat sekian detik saja itu sudah termasuk 1 hari, dan masuk pada Sabat itu sudah 2 hari, dan subuh-subuh itu sudah masuk kepada 3 hari. Nah, kalau 3 malam itu adalah satu kebiasaan kita, kebiasaan orang-orang Yahudi untuk membuat setiap perhitungan itu digenapkan, ya, sehingga tidak perlu dicari-cari harusnya 24 jam baru satu malam. Ini tidak ada 24 jam, sudah 1 hari. Jadi semua itu adalah bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan tidak kita terjebak di sana. Amin. Kita hanya membahas kenapa Yesus bangkit bagi kita. Nah, ini yang penting dan ini yang perlu. Malaikat itu berbicara kepada perempuan-perempuan dan berkata, pergilah engkau pulang, beritahukan kepada murid-murid yang lainnya bahwa katakan bahwa Ia yang kau cari itu, Yesus orang Nazaret itu, telah bangkit dari antara orang-orang mati. Nah, ini merupakan satu kabar yang luar biasa tentang kebangkitan Yesus ini secara teori dan kebangkitan Yesus ini secara fakta. Jauh sebelum Yesus bangkit secara fakta, Ia sudah berkali-kali menyampaikan firman Tuhan tentang kematian dan kebangkitannya. Dan ini diulang oleh Yesus. Sebagaimana firman yang kau dengarkan, bahwa Ia akan ditangkap dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, kata firman Tuhan, mengingatkan bagaimana Ia pernah berkata kepada murid-murid. Tetapi sebelum Yesus benar-benar bangkit secara fakta, maka mungkin mereka tidak percaya atau mungkin mereka lupa akan firman Tuhan ini. Itu sebabnya waktu Dia mati, semua orang tiarap, saudaraku. Orang-orang yang mengasihi Yesus, bahkan para murid-murid tiarap bersembunyi, tidak karu-karuan. Ini merupakan gambaran iman percaya pada waktu itu, bahwa ada harus bukti yang mau disampaikan oleh Yesus kepada banyak orang, termasuk kepada perempuan-perempuan, termasuk kepada murid-murid, bahwa Ia mati dan bangkit dan harus ada faktanya, saudaraku. Itu sebabnya para murid-murid dan perempuan-perempuan kesana mau meminyaki Yesus, mau merempah-rempahi Yesus, mau membalsam Yesus, mau mengawetkan Yesus. Kalau mereka tahu firman, kalau mereka dengar firman dan mereka percaya kepada firman, tentu mereka akan percaya bahwa Dia akan bangkit pada hari ketiga. Tidak akan pernah membawa rempah-rempah lagi. Tetapi mungkin oleh karena belum ada bukti, belum ada fakta,
Makanya mereka tetap membawa rempah-rempah. Jangan-jangan ini hanya kiasan. Jangan-jangan ini hanya satu simbol saja. Jangan-jangan ini hanya perkataan-perkataan majas yang disampaikan oleh Yesus, tetapi tidak fakta. Itu sebabnya mereka membawa rempah-rempah. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, ada 3 atau 4 hal yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada semua orang yang percaya tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Yang pertama sekali, Bapak mau berkata bahwa semua orang percaya yang mengaku Yesus adalah Tuhan, mereka juga akan mengalami kebangkitan. Berbicara kebangkitan, saudaraku, pada zaman dulu itu suatu misteri. Bahkan berkali-kali Salomo menuliskan dalam beberapa kitabnya bahwa antara manusia dengan binatang sama saja. Hari ini ada, besok pergi. Hari ini ada, besok tidak ada lagi. Mereka pergi masuk kepada satu kegelapan. Kegelapan yang tidak berujung, kata firman Tuhan. Karena mereka tidak punya konsep yang benar tentang bagaimana kematian orang percaya dan kebangkitan orang percaya. Sehingga banyak di antara orang ini, termasuk orang Saduki, yang tidak percaya yang namanya kebangkitan. Mereka tidak meyakini, mereka tidak mengimani yang namanya kebangkitan. Dan banyak orang di luar kekristenan yang tidak percaya yang namanya kebangkitan. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, Paulus berkata, kalau umpamanya apa yang saya sampaikan ini tidak benar, dan apa yang saya perkatakan ini tidak benar, maka sia-sialah imanmu, maka sia-sia jugalah pemberitaan kami, dan kami orang yang berdusta. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, ada satu kekuatan kepada orang yang percaya, bahwa orang percaya memiliki hidup dan pengharapan akan hidupnya akan datang. Ini merupakan satu modal utama kita. Buat apa kita berpercaya, buat apa kita beribadah, buat apa kita beriman, kalau memang tidak ada kebangkitan orang percaya. Jadi mulai hari ini saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, Yesus bangkit dari antara orang mati ini menunjukkan bahwa firman-Ku yang berkata, setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati dan tidak akan binasa, tetapi hidup. Ini buktinya, saudaraku. Semua orang percaya yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah mati, kata firman Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya, yang tidak meyakini ini, tidak mau tahu dengan perkataan ini, menganggap bahwa perkataan ini sesuatu bualan, sesuatu dusta, sesuatu yang tidak ada kebenarannya. Sehingga mereka hidup dengan karuan, hidup dengan sesuka hati mereka, tanpa memperhatikan apa kehidupan kita setelah hidup yang sekarang ini. Saudaraku, kebangkitan Yesus dalam Kolose pasal yang 1, Dia adalah kepala dari tubuh, kata firman Tuhan. Dia yang sulung, yang pertama bangkit. Kalau Dia adalah kepala dari tubuh, dan kita adalah tubuh, karena Dia adalah yang sulung dan kita adalah yang kemudian, maka firman Tuhan berkata, Dia yang sulung, yang bangkit, kata firman Tuhan. Maka setiap orang percaya juga, yang percaya di dalam namanya, yang merupakan tubuh daripada kepala Kristus itu, maka kita juga akan dibangkitkan oleh Tuhan pada zamannya nantinya. Yang kedua, saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, Ia ingin menunjukkan bahwa perkataannya itu benar. Ini penting bagi kita. Banyak orang-orang penyesat, banyak orang-orang ateis mulai memperkarakan kebenaran firman Tuhan ini. Mereka mulai menyelewengkan perkataan-perkataan firman Tuhan ini. Mereka mulai berkata ini adalah bohong, ini adalah tidak benar, ini adalah dusta. Dan saudaraku, sebagai Allah, Dia harus bertanggung jawab kepada setiap firman-Nya. Bahkan Dia harus bertanggung jawab untuk menyatakan bahwa perkataan ini benar. Kalau saya berkata di sana saya melihat setan, maka semua orang tidak percaya. Maka saya, oleh karena saya tahu dan saya lihat, saya harus berusaha menunjukkan bukti itu kepada saudara. Itu analogi, saudaraku. Allah juga begitu. Kalau Dia berkata Dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga,
ini merupakan satu perkataan yang nipsi, perkataan yang mungkin bagi sebagian orang itu tidak benar, tidak percaya. Oleh sebab itu dia mau tunjukkan bukti fakta kepada saudara dan kepada semua orang. Itu sebabnya dia bangkit, saudaraku, menunjukkan bahwa dia membuktikan setiap perkataan-perkataan firman-Nya. Makanya ada firman Tuhan berkata bahwa satu iota pun dari perkataan firman Tuhan tidak ada yang batal. Satu iota, jangankan satu kata, jangankan dua kata, satu iota. Iota itu merupakan huruf yang terkecil, hanya titik saja. Kalau saudara belajar bahasa Ibrani tentu tahu yang namanya iot itu. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, kita perlu menyadari ini, saudara. Dalam Roma pasal yang ke-7 ayat ke-24, Paulus berkata, celakalah aku, siapakah yang akan membebaskan aku dari tubuh maut ini? Kata tubuh maut di sana dipakai dengan kata-kata Thanatos. Itu lawan kata dari Thanos. Kalau saudara pernah menonton Avenger, ada yang namanya Thanos. Thanos ini artinya kekal. Kalau Thanatos itu artinya tidak kekal, kematian. Jadi Paulus berkata, siapakah yang akan membebaskan aku dari tubuh kematian ini, dari tubuh jasmani yang tidak kekal ini, dari tubuh jasmani yang sementara ini? Celakalah aku. Tapi dia berkata, saudaraku, pada ayat yang selanjutnya, syukur kepada Allah, Dia Yesus yang menyelamatkan dia. Saudaraku, itulah saudara guna sebagai orang percaya. Karena kita punya pengharapan, amin. Kita punya kehidupan setelah hidup yang sementara ini. Dan setiap perkataan-perkataan firman Tuhan ini dijamin oleh Tuhan, digaransi oleh Tuhan, ada kebenarannya dan mengandung kebenarannya, saudaraku. Sehingga dia membuktikan, ini loh perkataan kemarin, ini loh firmanku yang aku sampaikan kepadamu. Coba dibaca dalam Yohanes 2 ayat 22. Salah seorang yang menemukan boleh dibaca. Yohanes 2 ayat yang ke-22. Coba mana Yohanes yang menemukan, langsung dibaca saja. Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Kapan para murid percaya? Kapan para murid itu melihat dan menyaksikan bahwa ini benar? Bukan pada waktu mereka mendengarkan, tetapi pada waktu mereka melihat bukti nyata konkret. Mungkin waktu disampaikan oleh Yesus dengan teknik homiletik yang luar biasa, dengan ilmu-ilmu berkhotbah yang luar biasa, dengan teknik komunikasi Kristen yang luar biasa. Mungkin itu hanya mendengarkan mereka dan mengenakan telinga mereka. Tetapi Alkitab berkata, sampai saat mereka dengarkan firman Tuhan dari seorang sumber, Allah sendiri, mereka sampai hari itu tidak percaya, saudaraku. Berkali-kali dia sampaikan, dalam semua kesempatan dia sampaikan, dia akan mati, dia akan bangkit, naik ke surga. Semua perkataan ini tidak membuat mereka percaya, saudaraku. Itu sebabnya pada Yohanes pasal yang kedua 22, tetapi setelah dia bangkit, kata firman Tuhan, barulah mereka percayakan firman Tuhan, percayakan perkataan Allah, percayakan perkataan Kristus yang dia sampaikan kepada kita. Saudara perlu bukti, saudaraku. Sebagai orang percaya, saudara perlu bukti. Kalau memang saudara membutuhkan bukti, Tuhan akan menunjukkan bukti kepada saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Yang kedua, saudaraku, yang ketiga, Tuhan ingin menunjukkan kepada saudara satu prinsip,
Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ketiga hal ini adalah diambil dari saudara. Sejahtera diambil, hidup diambil, sukacita diambil, damai diambil. Setelah diambil kata firman Tuhan, ia juga membunuh. Setelah dibunuh, bisa kemungkinan untuk hidup kembali. Tetapi iblis berencana setelah dibunuh, binasa, artinya tidak ada lagi potensi untuk boleh bangkit berdiri, untuk boleh bangun kembali, untuk hidup kembali. Tidak ada potensi, saudaraku. Dan itulah maksud daripada iblis. Tetapi Alkitab katakan pada Yohanes pasal 10 ayat 10 tadi, tapi ia datang untuk memberi hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Saudaraku, bukan sekedar hidup. Kalau hidup bersakit-sakitan tidak ada guna. Kalau hidup melarat juga tidak ada guna. Kalau hidup untuk melakukan dosa, tindakan-tindakan amoral juga tidak ada guna. Tapi Alkitab berkata, supaya kamu hidup dan hidup di dalam kelimpahan, kata firman Tuhan. Dan itulah dua kubu yang saling kontras, saudara. Tubuh iblis supaya saudara mengalami maut, dan Allah supaya saudara mengalami hidup, saudara. Dan Allah ingin menunjukkan bagaimana Allah berkuasa, bahkan berkuasa atas maut, berkuasa atas sangat maut, berkuasa. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Sewaktu Kristus bangkit, saudaraku, maka orang percaya berkata, di manakah sengatmu, di mana kekuasamu? Kalau kau berencana berpikir, mengharapkan supaya orang percaya mati, bunuh dan binasa, tetapi Kristus berkata, ia memberikan hidup dan hidup berkelimpahan. Maka kuasa iblis tidak akan pernah bisa bercokol berkuasa dalam hidup orang percaya. Makanya jangan mau ditawan, saudaraku. Jangan mau ditawan. Paulus berkata kepada orang-orang Efesus, supaya engkau merdeka, hendaklah kemerdekaanmu engkau pakai, kata firman Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Banyak orang-orang percaya yang hidup tetapi tidak merdeka. Dia diikat oleh roh-roh kegelapan. Dia diikat oleh kebiasaan-kebiasaan buruk. Dia diikat oleh pikiran-pikiran yang buruk. Dia diikat oleh apapun, saudaraku. Dia ada di gereja, dia memuji Tuhan, dia baca Alkitab, tetapi dia tidak memiliki kekuatan dan roh tidak bekerja baginya, sehingga dia tetap terikat walaupun dia hidup. Ini paling parah, saudara. Adakah saudara saat ini mengalami hal yang sama? Oh, Pak Pendeta, saya terikat dengan kuasa seperti ini. Saya susah sekali keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini. Kalau saya pendeta berbeda. Saya kalau orang kalau bilang cikurak itu biasa ngomong-ngomongin. Dan sudah berkali-kali saya, supaya saya berubah, supaya saya merdeka, supaya saya jangan demikian. Tetap cikurak, saudaraku. Saudara tahu cikurak? Ngegosip. Mungkin ada yang bingung, apa sih cikurak? Cikurak itu orang Karo bilang, ya lebih halus berbual-bual. Haleluya. Di sini tidak ada berbual-bual. Membual mungkin ada ya. Membual ya janji-janji manis. Tapi kalau berbual-bual belum ada. Dan ini penyakit, saudaraku. Kenapa saya katakan penyakit? Berusaha manusia melepaskan diri dari penyakit-penyakit seperti ini, tapi susah, saudara. Dia tidak tahu kenapa susah. Dia coba obat ini, dia coba terapi ini, dia coba cara hidup, pola hidup seperti ini, dia coba makan ini dan itu, tetap aja cikurak, saudaraku. Tetap aja dia seperti itu, selalu terikat kebiasaan-kebiasaan lama. Dan banyak orang berkata, saya manusia, seperti menyerah, seperti putus asa, seperti melegalkan kuasa iblis dalam hidupnya.
Namanya di dunia ini siapa sih yang seperti itu? Gak usahlah sok-sok pintar, gak usahlah sok-sok hebat, gak usah sok-sok suci. Semua orang pasti begitu. Saya pun begitu. Saya manusia biasa, ada di bumi ini. Kita belum di sorga. Saya mau katakan kepada saudara, itu siasat si iblis, supaya kau tetap bercokol dalam lumpur dosa itu, supaya kau tidak ada niat untuk berangkat, beralih dari situ untuk masuk kepada Kristus. Kata firman Tuhan, orang yang di dalam Kristus, maka dia akan keluar dari kegelapan dan masuk dalam terang Kristus. Oleh sebab itu Kristus ingin membuktikan, Yesus ingin membuktikan bahwa semua kuasa kegelapan, sengat dosa itu bisa dipadamkan, bisa dilawan oleh Kristus. Olehnya saudara harus percaya kepada Dia. Amin. Harus percaya. Jadi waktu kita percaya meyakini Kristus bangkit dari kehidupan kita, maka kita juga pasti meyakini bahwa segala sesuatu kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang menjajah kita, yang mengikat kita, pasti akan dipatahkan oleh darah Yesus. Selanjutnya saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, kebangkitan Kristus itu merupakan benih-benih Injil. Setiap orang yang percaya kepada kebangkitan Kristus, di mulutmu itu ada benih-benih Injil. Di mulutmu itu ada benih-benih Injil. Makanya firman Tuhan berkata bahwa firman itu dekat dengan mulutmu. Antara firman yang kau terima itu paralel dengan firman yang kau sebutkan. Apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Kalau saudara sedikit menginjili, berarti saudara sedikit punya ilmu. Saudara sedikit menyampaikan kabar, berarti saudara tidak punya banyak sedikit firman, tidak punya banyak firman dalam hidupmu. Itu berkorelasi. Bagaimana kalau orang pintar tapi jarang menginjili? Ini yang paling celaka. Firman Tuhan berkata, apa yang keluar dari mulutmu meluap dari hati. Firman Tuhan berkata bahwa firman itu dekat dengan mulut. Artinya kalau ada firman, pasti akan kau katakan. Kalau saudara dapat emas, kalau saudara dapat emas, dapat uang banyak, pasti ngomong sama orang-orang terdekatmu. Sesuatu yang indah, sesuatu yang mahal, pasti akan cerita. Terkecuali aib, simpan. Jangan sampai orang tahu. Kamu ke sana mau ngomong sama cewek, ngalor ngidul, berkahai, bersayang-sayangan, sampai di rumah baik-baik sama istri, supaya jangan tahu istri, disimpan rapat-rapat. Itu aib, saudaraku. Ini apa Pak? Rambut siapa ini? Kasih. Karena ada begitu lagu. Bukan rambut siapa-siapa, kan begitu ada lagunya. Dan bodoh situnya harap putih. Karena saya dulu memang suka lagu begitu. Saudaraku yang kasih dalam semua yang hal aib itu kita akan simpan. Kita tidak akan umbar, saudaraku. Tapi semua yang baik, semua yang manis, semua yang senang didengar, itu pasti kita akan sampaikan. Persoalannya kenapa Injil tidak kau sampaikan? Apakah Injil bagimu itu aib? Bukan. Persoalannya apa? Apakah Injil itu tidak dekat dengan mulutmu? Dekat. Persoalannya apa? Ada nggak di sini? Kalau ada tampan rupanya tidak mau menunjukkan, ditutupi. Kalau ada umpamanya goretan di sini baru ditutupi. Apalagi ibu-ibu ini dipakai merek ini, nah mirip tuku itu, ngahilong, kinclong, sesuatu yang aib wajar ditutupi. Tapi kalau Injil jangan sampai kau tutupi. Makanya kebangkitan Kristus dari kematian itu merupakan benih. Kenapa? Karena ada teorinya, ada prakteknya, ada teorinya, ada kenyataannya, ada teorinya, ada buktinya. Jadi kalau sudah terlihat ada teori dan bukti pun nyata, dan setiap orang yang mengalami teori, mengalami bukti, maka ia akan memproklamirkan kepada siapa saja yang ia temui, yang dia sampaikan. Makanya kebangkitan Yesus itu adalah benih yang indah. Si setiap orang percaya benih Injil
di mulut saudara. Makanya saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, waktu menyaksikan bahwa Yesus bangkit saudaraku dan naik ke surga, maka semua orang percaya yang melihat ini, termasuk murid-murid, mereka menggebu-gebu memberitakan Injil. Mereka menggebu-gebu ke seluruh dunia memberitakan Injil hanya karena ditahan Yesus. Jangan dulu kalian pergi dulu. Jangan pergi dulu meninggalkan Yerusalem ini. Aku tahu kau punya niat memberitakan Injil, kau punya niat untuk boleh menggebu-gebu memberitakan firman Tuhan, tapi jangan keluar dulu. Karena Yesus tahani mereka supaya jangan keluar. Kenapa? Karena benih itu harus ditaburkan. Benih itu harus disemaikan. Kalau tidak disemai, tidak ditaburkan, itu busuk. Busuk di tangan saudara. Oleh sebab ini saudaraku, ini merupakan satu momentum bahwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu benih yang berharga untuk saudara memberitakan Injil. Paulus berkata, apakah upahku? Kata firman Tuhan, upahku adalah apabila aku bisa memberitakan Injil tanpa upah. Dan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, kata firman Tuhan. Aku berdosa kepada Tuhan. Selama ini Pak Pendeta, saya jarang beritakan Injil. Kok nggak celaka? Nanti kau celaka kalau kau begitu. Enak kali. Sudah dapat berkat nggak dibagi-bagi, sudah dapat Injil nggak dibagi-bagi, sudah dapat harta nggak dibagi-bagi. Enak kali saudara. Alkitab berkata dalam Tesalonika, semua orang akan menghadap tahta putih besar Allah dan mempertanggungjawabkan baik yang muda baik yang kecil. Itu sebabnya setiap hamba Tuhan pendeta yang mau mensakrameni, ayat ini selalu dikatakan saudaraku, bukan untuk si mayat saudaraku, tapi semua orang yang hadir di sana supaya tahu semua orang yang sudah mati, baik kecil maupun besar, tua muda kaya miskin jabur, semua akan menghadap Tuhan dan akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya, kata firman Tuhan. Kalau sekarang mungkin belum, karena ini belum penghakiman. Sekarang mungkin belum, karena ini bukan hari pengadilan. Enak-enak saja boleh, terserah. Mau belanja-belanja ke mall tanpa kau memberitakan Injil, mau pergi ke pasar, mau hoi kau kembali, kau berpesir ke Lombok, silakan. Hari-harimu semua untuk dunia ini silakan. Tidak ada Injil, tidak beritakan Injil, silakan. Tapi saya ingatkan kepada saudara, kalau saudara nanti kelak, Tuhan akan menagih itu kepada saudara. Tidak ada artinya Injil di hidupmu, di hati saudara, kalau tidak kau beritakan itu. Jangan kau lihat sekarang saudaraku, nanti saudaraku, apakah buah yang mau kita bawa kepada Tuhan? Apakah emas tidak butuh Tuhan, dia punya semua. Apakah kekayaan tidak butuh Tuhan, dia punya semua. Tapi setiap orang yang menabur benih ini saudaraku, makanya nubuatan firman Tuhan tentang benih ini dalam Pengkhotbah jelas dikatakan bahwa hendaklah setiap orang menaburkan benih pada pagi hari dan jangan pernah berhenti hingga petang hari, karena kau tidak tahu yang manakah yang berhasil, apakah ini yang baik, apakah itu yang baik, apakah kedua-duanya sama-sama baik, kata firman Tuhan. Saudara aku yang kasih dalam nama Yesus, benih Injil itu saudaraku setiap hari ada kepada saudara, khususnya kepada hamba Tuhan ini, kepada saya pribadi, kepada seluruh Injil Tuhan. Jangan dikira kita bisa melenggang-lenggang ke sana kemari tanpa kita memberitakan Injil. Aduh, jangan nanti kau nyesal. Semua jemaat-jemaat Tuhan yang sudah terima Roh Kudus, semua jemaat-jemaat Tuhan yang sudah dengarkan khotbah saya, jangan sampai saudara nanti menyesal. Jadi supaya saudara jangan menyesal, mulai dari detik ini, siapapun orang-orang terdekatmu, beritakan Injil. Sampaikan Injil. Dia terima apa tidak terima, itu tidak urusanmu, itu urusan Tuhan. Jangan pernah berpikir itu menjadi urusanmu. Urusanmu adalah kau sampaikan, baik atau tidak baik waktunya, aku bersuka cita, kata Paulus. Kalau masalah pertumbuhan, itu bicara Roh Kudus. Apollos yang menyiram, Paulus yang menanam, tetapi Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan, kata firman Tuhan. Gak ada urusanmu itu. Gak ada urusan.
Dalam perjanjian lama berkata, apabila ada seorang saudaramu yang tidak engkau ingatkan, karena engkau tidak mengingatkan, maka dia mati kecelakaan oleh karena engkau tidak ingatkan, maka darahnya akan ditanggung oleh darahmu. Tapi apabila engkau sudah ingatkan, tetapi dia tetap melakukan pekerjaannya, perbuatannya, dan dia mati atas segala dosa-dosanya, maka lepaslah darahmu dari darahnya. Itu sebabnya bicara kebangkitan Kristus ini harusnya ini momentum bagi saudara untuk boleh memberitakan Injil, memberitakan Injil. Kenapa? Saudara sudah lihat faktanya, saudara tahu teorinya, sudah dengarkan khotbah, sudah dengarkan firman Tuhan. Berkali-kali punya berkata, sebab dia hidup, ada hari esok, kubur kosong membuktikan dia hidup. Kenapa enggak kau beritakan? Haru bibu di beri kosan di kubu terus, atau beri bibu, soalnya macamnya begini rupanya, buruk rupanya. Setan saya lihat, setan kau beritakan, giliran Kristus enggak kau beritakan. Kenapa? Nah itu Kristen, ada Muslim. Saudaraku, keempat hal ini, bahwa benih Injil itu dimulai dari dia bangkit, saudaraku. Makanya saudaraku, orang-orang yang mendengarkan firman manakala Yesus hidup berbeda dengan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan setelah dia mati dan bangkit. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, ada 5.000 orang kata firman Tuhan yang waktu mendengarkan firman Tuhan diberi makan oleh Yesus. Lebih bahkan 5.000 itu yang hanya lelaki saja, yang perempuan dan anak-anak tidak termasuk. 5.000 diberi makan, dan mereka itu mengikuti Yesus, mereka itu mengikuti Yesus. Dan sampai dia di Kapernaum, mereka bertemu dan mereka berkata, Guru, di sinikah engkau? Yesus berkata, kau menemui aku, mencari aku karena engkau sudah kenyang dan engkau butuh makan. Karena motivasimu adalah supaya kau makan, motivasimu supaya kau kaya. Jadi Injil yang saudara dengarkan supaya motivasimu dapat uang, supaya motivasimu kaya, itu bukan Injil yang murni, saudaraku. Tapi manakala dia bangkit, saudaraku, dari kubur dan naik ke surga, dan itulah yang diberitakan oleh murid-muridnya. Dan saudara tahu, pada waktu itu, saudaraku, pada abad pertama, abad yang kedua, disitulah orang percaya banyak mengalami aniaya, disesat, dicemeti, dipenggal, saudaraku. Bahkan daging mereka dibuat menjadi api obor untuk menyaksikan, untuk menerangi daripada kerajaan daripada Kaisar Nero. Dan orang-orang gak enak di sini ada anak-anak. Bagaimana sadisnya setiap tubuh daripada orang percaya itu ditarik oleh kuda dari beberapa penjuru, saudaraku, sampai robek sana, robek sini, robek sana. Tetapi pada abad-abad itu, saudaraku, semua orang percaya tetap teguh kepada Kristus. Kenapa? Karena benih yang baik itu ditaburkan oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Dan saat ini, saudaraku, kesempatan bagi saudara. Kita tidak tahu waktu kita di bumi ini. Apakah 10 tahun, 20 tahun, apakah 3 tahun, mungkin 5 menit. Kesempatan ini, saudaraku, jangan engkau sia-siakan. Tangkap dan mulai besok, mulai nanti, mulai hari ini, mulai jam ini, mulai detik ini, beritakanlah Injil. Karena Injil itu adalah kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus. Inilah Injil, saudara. Jangan saudara berpikir Injil itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan. Berita Injil itu adalah berita keselamatan, berita tentang kematian Kristus, kebangkitan Kristus, dan kenaikan Kristus. Itulah Injil yang sejati. Kiranya firman yang saudara dengarkan hari ini bisa mengubahkan hidup saudara, mengubahkan keluarga saudara. Dari saat ini sampai selama-lamanya, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian bagi Tuhan.